Salam jas merah. Oke, berjumpa lagi dengan Bapak Barudin Esrum, guru sejarah SMA Negeri 1 Jeruas. Anak-anakku, kita akan coba memahami terkait tentang KD 3.1, yaitu memahami konsep berpikir kronologis, diakronik, sinkronik, ruang dan waktu dalam sejarah. Untuk itu yang pertama kita akan mengerti apa itu pengertian sejarah. Ada dua macam, secara etimologis atau asal-usul bahasa atau kata. Ya, yang pertama itu bahasa Arab, sajarotun, artinya pohon. Ada juga dalam bahasa Arab sajaratu an-nasab, pohon silsilah keluarga. Ya, yang diserap dalam bahasa Indonesia kemudian menjadi sejarah. Yang kedua itu dari bahasa Belanda, yaitu geschiedenis, ya, terjadinya peristiwa masa lalu. Kalau dari bahasa Inggris itu adalah history, ya, masa lalu atau sejarah. Yang berikutnya dari bahasa Yunani, historia, apa yang diketahui, ilmu yang menyelidiki peristiwa masa lalu. Ya, kita juga mengenal bahasa-bahasa yang ada di daerah di Indonesia, ya, atau Nusantara. Ada yang namanya tambo, ada yang namanya riwayat, ada yang namanya legenda, ada juga yang namanya kronik-kronik. Ya. Berikutnya sejarah secara terminologis atau istilah. Kita ambil dari berbagai macam pakar sejarah. Yang pertama itu adalah Ibnu Khaldun, mengatakan bahwa sejarah itu adalah catatan tentang masyarakat, tentang umat manusia, tentang peradaban yang berisi perubahan-perubahan yang terjadi, ya, pada watak manusia atau masyarakat itu. Yang kedua menurut pakar, ya, namanya Kunto Wijoyo, seorang sejarawan berasal dari Indonesia, mengatakan sejarah adalah rekonstruksi peristiwa masa lalu. Re itu kembali, konstruksi itu adalah bangunan, berarti membangun kembali peristiwa masa lalu. Yang ketiga itu yang terkenal dan sangat masyhur, ya, bapak sejarah namanya Herodotus mengatakan sejarah itu adalah suatu kejadian untuk menceritakan suatu, ya, perputaran naik turunnya, jatuh bangunnya seorang tokoh, seorang masyarakat dan peradaban itu ditentukan oleh manusia itu. Oke, anak-anakku, yang kedua kita akan memahami tentang yang kedua kita akan memahami tentang kronologi. Kronologi itu berasal dari bahasa Yunani. Ya, bahasa Yunani kronos itu waktu, logos itu ilmu. Berarti ilmu yang mempelajari, ya, waktu atau suatu kejadian pada waktu tertentu. Lalu gunanya apa kronologi itu? Kronologi itu yang pertama adalah, ya, berguna untuk mengkaji sejarah secara runtut, secara sistematis. Ya. Guna yang kedua itu agar menghindari dari anakronisme. Apa itu anakronisme? Anakronisme itu tidak runtut, tidak teratur, bolak-balik, ya, itu anakronisme. Ya, berikutnya kita akan memahami terkait tentang konsep berpikir diakronik, ya. Diakronik itu berasal dari bahasa Latin, dari kata diachronicus. Dia itu melalui atau melampaui, chronicus itu adalah waktu. Jadi diachronicus adalah, ya, bisa dikatakan memanjang dalam waktu tetapi, ya, menyempit dalam ruang, atau cara berpikir yang melalui atau melampaui batasan waktu yang panjang. Nah, itu namanya konsep berpikir diakronis. Ya, contohnya seperti apa? Contohnya itu adalah umpamanya itu adalah kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Yang tentunya kalau berpikir diakronik itu tidak serta-merta mengkaji hanya 1745, tapi kita mengetahui sebelumnya bagaimana Indonesia melawan yang namanya penjajahan ketika abad ke-17 hingga pada akhirnya itu adalah mencapai kemerdekaan. Itu, ya, secara runtut, secara waktu-waktu tertentu.
secara sistematis, dan itu cara berpikir yang namanya diakronik. Oke, ciri-ciri diakronik itu ya, yang pertama itu lebih mementingkan pada proses. Jadi dalam sebuah peristiwa sejarah itu ada prosesnya, ada tahapan-tahapannya. Apakah ketika kita umpamanya deskripsi ketika kita lahir, ketika kita anak-anak, ketika kita dewasa, ketika kita umpamanya sampai tua, lansia dan seterusnya. Itu adalah cara berpikir diakronis, cara runtut. Ya, lebih mementingkan pada proses. Terus yang kedua itu yang berikutnya itu adalah peristiwa sejarah yang dikaji itu lebih luas, ya. Maksud lebih luas ini ya terkait tentang proses kejadiannya, itu sangat luas, ya. Tidak serta-merta satu proses, tapi ada banyak tahapan-tahapannya. Itu ya secara luas. Kita coba akan memahami konsep yang berikutnya, itu adalah konsep berpikir sinkronik. Ya, sinkronik itu sinkronik ini sekali lagi berasal dari bahasa Yunani. Sin artinya dengan, kronos itu artinya waktu. Jadi bisa diartikan ini adalah mengkaji peristiwa sejarah ya dengan segala aspek-aspek pada waktu tertentu dengan lebih dalam, atau dikenal dengan menyempit dalam waktu dan melebar dalam ruang. Ya, ini berarti ada aspek-aspek ilmu bantu yang lain, ilmu-ilmu sosial seperti ilmu apa? Ilmu politik, ilmu ekonomi, sosial, budaya dan lain sebagainya. Contohnya seperti apa? Contohnya 17 Agustus 1945 yang mengenai peristiwa kemerdekaan. Ini cara berpikir sinkronik itu tidak serta-merta hanya menceritakan peristiwanya, tapi berbagai aspek. Kemerdekaan di situ apa saja aspeknya? Aspek sosial itu bagaimana? Aspek ekonomi itu bagaimana? Aspek politik bagaimana? Aspek hubungan internasional sehingga Indonesia diakui ya, baik secara de jure maupun de facto. Ya, itu secara sinkronik cara berpikirnya. Ya, ciri-cirinya banyak. Ya, ciri-cirinya itu ya berpikir sinkronik itu yang pertama bersifat horizontal ya. Yang kedua itu memiliki konsep perbandingan ya. Yang berikutnya itu kajiannya lebih terstruktur ya. Ya, dan masih banyak yang lainnya. Oke. Yang berikutnya kita akan memahami bagaimana ya posisi manusia, ruang dan waktu. Manusia dalam sejarah itu adalah aktor, peran utama, ya, aktris, ya, yang menentukan ya gerak langkah peristiwa sejarah. Jadi manusia itu amat sangat penting dalam sebuah peristiwa sejarah karena ini menjadi aktor, ya. Jadi peran utama yang mempengaruhi sebuah peristiwa sejarah. Yang kedua kita akan memahami ya itu adalah terkait tentang ruang. Ruang kita ketahui ya sebenarnya di dunia ini ada ruang udara, ada darat, ada laut. Itu adalah batasan ruang. Ya. Ruang itu adalah tempat di mana kejadian peristiwa sejarah itu terjadi. Setiap peristiwa sejarah pasti ada tempatnya. Ya. Yang ketiga itu adalah waktu. Waktu itu adalah batasan. Waktu ya itu dalam cakupannya sejarah adalah bisa dikatakan waktu masa lalu, waktu masa kini dan waktu yang akan datang. Peristiwa masa lalu itu akan mempengaruhi peristiwa masa kini dan juga akan memberi gambaran terhadap peristiwa yang akan datang. Ini 3 konsep waktu yang tidak bisa dipisahkan. Jadi ya unsur sejarah itu ada manusia, ada ruang dan ada waktu yang saling terkait ya, tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Dan itu merupakan bagian dari peristiwa sejarah. Menjadi kesatu
kesatuan yang sangat utuh. Ya, mungkin itu dari Bapak, kurang lebihnya mohon maaf. Kita jumpa lagi di kesempatan yang berikutnya. Ya, kita akhiri dengan alhamdulillahirabbil alamin, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jas merah.